Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah wa ma min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda amma ba'du. Sobat Menara Kampus TV UIN Sunan Kudus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, hari ini kita bertemu dalam rentang waktu kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan dalam perjalanan waktu yang insya Allah sudah semakin dekat, kita akan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Kita semuanya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjalankan ibadah ini sehingga kita sampai menuju kepada titik predikat muttaqun, bahwa bagaimana orang yang berpuasa dengan baik, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, bahwa kemudian juga ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Derajat ketakwaan adalah pungkasan dari titik mana kita semuanya melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Sobat Menara Kampus TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah keharibaan junjungan kita Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam mahabbah kita, salawat dan salam yang kita munajatkan keharibaannya, kita kelak akan mendapatkan syafaatnya, dan insyaallah itu adalah syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Sobat Menara Kampus TV UIN Sunan Kudus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam acara Sabar hari ini, serba-serbi bulan Ramadan, kita akan membahas tentang bagaimana predikat muttaqun itu akan menghantarkan mereka yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Akibat dari bagian-bagian ini adalah bagaimana mereka akan menjadi orang-orang yang adil. Bagaimana dia akan tercetak pada dirinya kepribadian-kepribadian yang mulia. Sobat Menara Kampus TV UIN Sunan Kudus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang dilaksanakan dengan keimanan dan ketakwaan tentu jaminan bagi kita yang melaksanakannya adalah pengampunan dari Allah dari semua hal yang mungkin menjadi kealpaan kita pernah kita laksanakan di hari-hari sebelum kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Maka bagaimana puasa itu harus menjadi bagian-bagian yang sangat menguatkan bagi diri kita masing-masing adalah kesadaran dengan puasa yang kita laksanakan ini, masing-masing dari kita yang melaksanakannya akan betul-betul dihantarkan oleh Allah menuju kepada derajat tertinggi dari seorang manusia. Ini tentu bukan janji yang dijanji-janjikan. Kalau umpamanya dalam bahasa-bahasa kita saat ini mungkin sebagai tipu-tipu belaka. Tidak. Tapi itu adalah janji hakiki yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji hakikinya disebutkan bahwa kullu amal ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Bahwa semua amal perbuatan anak Adam, ganjar pahalanya adalah teruntuk untuk dirinya. Akan tetapi kecuali puasa. Puasa itu adalah milik Allah, dan Allah yang kemudian memberikan pahala terhadap dia yang melaksanakannya. Sungguh mulia orang-orang yang melaksanakan puasa dengan kebaikan. Sungguh derajat tinggi akan diperoleh oleh mereka-mereka yang menjadikan puasa itu sebagai puasa yang menghantarkannya menuju kepada tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar dan kita harus menjadikan puasa ini sebagai momentum berharga,
sebagai momentum yang bisa menjadikan kita dalam tahun, di dalam periode kita melaksanakan ibadah ini sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan, pada akhirnya kita betul-betul bisa sampai kepada derajat ketakwaan, dan itu adalah janji mulia Allah Subhanahu wa taala. Sobat Menara Kampus TV UIN Sunan Kudus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam waktu yang tentunya tidak lama lagi kita akan mengakhiri puasa kita ini, kita akan semakin sadar dan tahu bahwa puasa ini bukan hanya menahan lapar dan dahaga, akan tetapi bagaimana kita mampu untuk menghadirkan derajat-derajat tinggi sebagai manusia yang mampu memanusiakan manusia dan menjadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang adil terhadap orang lain. Puasa mengajarkan itu, karena puasa tidak membeda-bedakan. Karena pada titik di mana puasa itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, ganjaran utamanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang lain. Maka tak arif dan tak bijak kalau puasa kita lakukan hanya karena kita ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Mari kita bangun dan kita sadarkan diri bahwa titik pamungkas dari puasa yang derajatnya adalah ketakwaan. Sejatinya ketakwaan itu hadir untuk kita mewujudkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena kita kemudian hanya mewujudkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah sebenarnya titik hakiki keadilan diri sebagai manusia kita laksanakan dan kita lakukan tidak untuk siapapun dan bukan untuk apapun, dan tidak hanya dengan derajat apapun, kecuali semuanya kita tuju untuk menuju kepada kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat ketakwaan bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan mudah-mudahan kita semuanya akan menjadi orang-orang yang menang dalam kemenangan yang hakiki ketika nanti kita akan menyampaikan diri kita pada satu masa di mana kita bisa menikmati hari raya Idul Fitri. Insyaallah kita semuanya akan menjadi orang-orang yang sukses dan baik. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sobat Menara Kampus TV UIN Sunan Kudus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sekilas dari acara sabar ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita bersama dan bisa menjadikan bekal untuk kita semakin membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Sunan Kudus hadir mencetak generasi dai intelektual yang adaptif, moderat, dan berdaya saing global. Program studi bimbingan konseling Islam melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada berhaluan nilai-nilai Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global. Program studi komunikasi dan penyiaran Islam berbasis unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global, menghasilkan lulusan program studi manajemen dakwah yang profesional dan mampu bersaing. Program studi pengembangan masyarakat Islam mempunyai visi bidang pengembangan masyarakat berwawasan unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global. Program studi pemikiran politik Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global.